Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Fatika Sari. NPM saya 19010200031 dengan mata kuliah PKN semester 2. Dosen penguji Buya Andri Nurwandi SSY MAG. Fakultas Tarbiyah, Program Studi PAIA Sabtu Minggu atau ekstensi. Nomor ujian saya 4632. Bentuk-bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama, hak untuk hidup, yang artinya setiap manusia atau makhluk hidup berhak untuk hidup atau memperoleh hak hidup, mempertahankan hidup, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh kehidupan yang layak. Artinya, hak ini tidak bisa diambil oleh siapapun. Tidak bisa diambil dari individu, individu lain tidak bisa mengambil hak ini dari individu lainnya. Lalu yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang atau setiap individu berhak untuk mendapatkan keluarga dan melanjutkan keturunan dengan melakukan pernikahan yang sah di mata hukum dan agama. Yang ketiga, hak memperoleh keadilan. Hak memperoleh keadilan adalah setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan di mata masyarakat ataupun di hadapan hukum sehingga dapat terwujudnya hidup yang damai dan aman. Lalu yang keempat, hak atas kebebasan pribadi. Hak atas kebebasan pribadi ini maksudnya setiap orang berhak untuk mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pendapatnya di hadapan umum dan juga berhak untuk memeluk agama yang diinginkannya dan kewarganegaraannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Lalu selanjutnya, hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sejarah HAM muncul di dunia. HAM di dunia telah muncul pada abad ke-17 di Inggris yang diprakarsai oleh Johann Locke. Namun pengertian HAM pada saat itu tidak seluas seperti pengertian HAM pada saat sekarang. Pengertian HAM pada saat itu hanya sebatas hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas memiliki saja. Sejarah perkembangan HAM di dunia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta. Magna Carta ini terjadi pada tahun 1215. Piagam perjanjian antara raja dan dari Inggris dengan para bangsawan disebut dengan Magna Carta. Isi pemberian jaminan dari raja untuk para bangsawan dan para keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjara tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1276. Revolusi Amerika ini yaitu perang kemerdekaan Amerika Serikat melawan penjajah Inggris yang disebut dengan Revolusi Amerika, Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi tersebut. Yang ketiga adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis terhadap rajanya sendiri
yaitu Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan dianggap telah absolut. Pernyataan HAM dan warga negara pada revolusi Prancis ini, pernyataan ini membuat 3 hal, yaitu hak kebebasan, hak kesamaan atau kesetaraan, dan hak persaudaraan. Pendapat saya, jika masih adanya pelanggaran HAM di dunia, maka sangat-sangat disayangkan, terutama negara-negara maju seperti negara Amerika. Jika masih saja ada orang yang melanggar HAM di sana, sedangkan mereka atau warga dari negara maju tersebut lebih intelektualnya lebih tinggi, dan tentu mereka tentu mereka sudah mengetahui akibat jika melakukan pelanggaran HAM. Dan di sana juga pendidikannya dan fasilitas yang disediakan negara sudah sangat maju. Jadi, jika masih saja banyak pelanggaran, di sana sangat-sangat disayangkan. Atau bisa saya ambil contoh seperti di negara saya sendiri, di Indonesia. Jika di Indonesia masih banyak saja pelanggaran HAM, sedangkan sudah diberitahu tentang hukuman yang akan didapatkan oleh seorang pelanggar HAM, masih saja tidak jerah, maka saya rasa hukuman tersebut harus atau sanksi tersebut bisa dinaikkan atau bisa dibuat menjadi lebih berat lagi, sehingga para pelanggar HAM tersebut bisa jerah akan akibatnya. A. Hak persamaan dan kebebasan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna taqdila, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Tafsirnya, dan kami telah memuliakan keturunan-keturunan Adam dengan karunia akal dan diutusnya para rasul kepada mereka. Dan kami tundukkan seluruh yang ada di alam ini bagi mereka, dan kami mudahkan bagi mereka tunggangan-tunggangan di darat dan kapal-kapal untuk mereka. Dan kami beri mereka rezeki dari makanan yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk ciptaannya dengan keutamaan yang benar. Bagian B. Hak hidup. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafs wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzun was-sinna bis-sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun.
Shadaqallahul azim, yang artinya kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasannya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Tafsirnya, dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dibunuh sebagai balasan, mata dicongkel sebagai balasan congkelan mata, hidung diiris sebagai balasan mengiris hidung, telinga dipotong sebagai balasan memotong telinga, serta gigi dicabut sebagai balasan mencabut gigi. Dan sesungguhnya diberlakukan hukum kisos pada luka-luka, maka barang siapa merelakan haknya dalam menuntut kisos dari orang yang berbuat zalim kepadanya, maka tindakan itu menjadi penggugur dan penghapus sebagai dosa orang yang terzalimi. Dan barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dalam hukum kisos dan hukum lainnya, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah. Bagian C, hak berkeluarga, Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik atau dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Tafsirnya yaitu, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, penyembah berhala, dan wanita-wanita kafir selain ahli kitab, sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dan menikah dengan budak muslim itu lebih baik daripada wanita merdeka yang kafir. Meskipun wanita kafir itu membuat kalian terkagum-kagum dengan kecantikan, harta, atau kehormatannya. Dan janganlah sampai orang-orang musyrik laki-laki itu menikahi wanita-wanita mukmin sampai mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulullah. Menikahi hamba laki-laki mukmin itu lebih baik daripada laki-laki merdeka musyrik,
meskipun dia membuat kalian terkagum-kagum dengan ketampanan, harta, dan keturunannya. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan itu mengajak kalian melakukan perbuatan yang mengharuskan mereka masuk neraka. Menemani mereka itu memberikan bahaya terhadap agama, dan Allah itu mengajak kalian untuk melakukan amal yang bisa memasukkan ke dalam surga dan mendapatkan ampunan Tuhan dengan kehendak dan anugerahnya. Pernikahan antara orang mukmin laki-laki dan perempuan itu bisa mewujudkan hal itu. Allah menjelaskan perintah dan larangannya kepada manusia supaya mereka mau mengambil pelajaran dan ibarah. Muqatil berkata, ayat ini turun untuk Ibnu Abi Marsad yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk menikahi seorang wanita sedangkan dia itu musyrik dan memiliki kecantikan. Lalu turunlah ayat ini. Menurut tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Bagian C, mendapatkan pendidikan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi atau ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Tafsirnya, umat Islam membutuhkan pemahaman agama dalam segala perkara. Maka tidak seharusnya orang-orang beriman yang mampu berjihad pergi berjihad seluruhnya dan meninggalkan kaum muslimin yang lain tanpa ada orang faqih yang dapat dipilih imam untuk mengajari urusan agama mereka. Namun seharusnya setiap pasukan terdiri dari utusan setiap kabilah dan beberapa orang tetap tinggal untuk belajar ilmu syariat dan untuk memberi pelajaran dan peringatan kepada pasukan ketika telah kembali ke negara mereka agar mereka takut terhadap azab Allah jika menyelisihi perintahnya. Bagian E, hak kebebasan dalam beragama. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma a'battum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir,
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untuk mula agamamu, dan untuk kula agamaku. Tafsirnya yaitu, kata kul yang berarti katakanlah merupakan firman Allah dan perintahnya agar Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir, secara khusus kafir Quraisy, yakni sebagai jawaban atas tawaran mereka. Kata ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan, yang paling wajar adalah menghilangkan kata kul ini. Kata al-kafirun berasal dari kata kafara yang berarti menutup. Disebut kafir karena hatinya tertutup, belum menerima hidayah Islam. Siapapun yang tidak menerima Islam, maka ia adalah kafir. Baik itu orang-orang musyrik maupun Alkitab. Namun secara spesifik, al-kafirun yang diajak bicara di surat Al-Kafirun ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mengajak kerjasama menyembah Tuhan secara bergantian sebagai penegas bahwa tidak mungkin Rasulullah menyembah Tuhan mereka dan tidak ada titik temu antara kemusyrikan dengan tauhid. HAM menurut paham liberalisme, komunis, dan Pancasila. Menurut paham liberalisme, HAM adalah hak asasi manusia sebagai makhluk hidup yang bebas. Makhluk hidup yang kebebasannya merupakan unsur dari rasionalisme, individualisme, materialisme yang sangat tinggi dan sangat berharga. Faham komunis Karl Marx 1818 sampai 1883 memandang hakikat HAM sebagai bahwa hakikat kebebasan dan individu tidak ada hak asasi dalam negara, hanya berpusat pada hak kolektif, sehingga hak individu pada hakikatnya adalah tidak ada. Dalam perspektif ini atau faham komunis, mereka adalah anti demokrasi dan HAM. Lalu yang ketiga, faham Pancasila, bahwa dalam hal ini HAM yaitu hak asasi yang bersifat melekat secara alamiah dalam diri manusia tersebut, yang dibawa sejak lahir, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Seorang manusia tidak bisa hidup tanpa adanya hak tersebut, karena HAM atau hak asasi manusia menjamin kehidupan seseorang. Menurut saya pribadi, Islam sangat menghargai tentang perlindungan HAM atau hak asasi manusia, karena pengertian HAM sendiri adalah hak asasi manusia yang telah dibawa sejak lahir, yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap individu tidak boleh mengambil hak asasi dari individu lainnya. Dalam ayat Al-Quran sangat banyak dijelaskan tentang keadilan, yang mana tentang keadilan tersebut menjelaskan bahwasannya setiap manusia memiliki haknya dan tidak boleh mengambil hak yang bukan miliknya. Maka Islam sangat-sangat melindungi tentang hak asasi manusia, contohnya hak hidup. Sehingga kita sebagai seorang muslimah bahkan tidak boleh mengambil hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Bahkan kita di dalam Islam tidak boleh yang namanya melakukan percobaan bunuh diri, walaupun percobaan bunuh diri tersebut bukanlah pelanggaran HAM. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jawab atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh Buya.
Jika ada salah kata dalam menjawab pertanyaan ini, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.